Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu untuk adik-adik kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 Sekolah Minggu HKBP Serpong. Kak Oka dan kakak abang guru sekolah minggu dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Gak kerasa ya, udah mau 3 bulan kita gak ketemu. Wah, Kak Oka rindu sekali sama kalian. Tapi meski kita tetap beribadah di rumah, kita harus tetap bersuka cita dan bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu, karena di hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kami memohon bimbingan-Mu agar dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ayo adik-adik, kita buka Alkitabnya dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Kakak bacakan dan adik-adik mengikutinya di rumah ya. Dimulai dari pasal 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Nah adik-adik, ada yang tahu tidak berapa hari Allah menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya? Benar adik-adik, Allah menciptakan dunia serta isinya selama 6 hari. Ayo adik-adik kita sebutkan bersama-sama. Pada hari pertama, Allah menciptakan terang dan gelap. Terang itu dinamai siang dan gelap itu dinamai malam. Pada hari kedua, Allah menciptakan cakrawala untuk memisahkan air dari air. Cakrawala itu kemudian dinamakan langit. Pada hari ketiga, Allah berfirman, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Dan di daratan itu Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan berbiji, dan pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Pada hari keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang di langit, yang memisahkan siang dan malam, seperti matahari yang menguasai siang, bulan dan bintang yang menguasai malam. Pada hari kelima, Allah menciptakan hewan-hewan yang ada di laut, dan burung-burung di udara. Hewan di laut seperti ikan lumba-lumba, ikan paus, cumi, gurita, dan ikan-ikan laut lainnya. Sedangkan burung-burung di udara seperti burung elang, burung garuda, burung merpati, dan burung lainnya. Nah, pada hari ke-6, Allah menciptakan binatang-binatang di darat seperti hewan ternak, binatang melata, dan binatang liar. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Adik-adik, pada hari ke-6, Tuhan Allah juga menciptakan manusia ya.
firman Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi, Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah, kemudian dihembuskan nafas ke dalam hidungnya. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dari seluruh ciptaan Tuhan, manusialah ciptaannya yang paling mulia, paling spesial dan berharga di matanya. Sebelum manusia berkuasa atas bumi, Tuhan telah menyediakan segala yang kita perlukan. Selama 6 hari lamanya Allah menciptakan bumi serta isinya, dan Allah berhenti pada hari yang ketujuh. Nah, di hari yang ketujuh itu, Allah menempatkan seluruh makhluk yang diciptakannya itu ke dalam taman yang dibentuknya dan dinamai Taman Eden. Adik-adik, meskipun Allah telah berhenti menciptakan segala sesuatu, tetapi Tuhan Allah selalu memelihara, menjaga, dan melindungi kita. Hal ini terbukti loh dari cara Tuhan menciptakan ciptaannya. Iya, jadi Tuhan ciptain dulu nih kebutuhan kita seperti makanan, baru diciptakannya manusia. Nah, adik-adik, kita sudah selesai belajar tentang penciptaan. Dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Dan juga hari ke-7 yang sudah diceritakan oleh Kak Oka tadi. Oleh karena itu, kita perlu berdoa dan bersyukur kepada Allah yang memberikan kita orang tua, papa dan mama, kakak, adik, dan Tuhan juga memberikan kita tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan hewan-hewan yang lucu untuk kita pelihara dan jaga. Bukan hanya itu adik-adik, Tuhan juga memberikan kepada kita alam ciptaannya yang sangat indah. Lihat deh adik-adik, gambar di ini. Wah, kok hutan bisa rusak begitu ya? Aduh, kasihan sekali anak harimau ini. Kok abang ini buang sampah sembarangan ya? Siapa di sini yang masih suka buang sampah sembarangan? Kalau kita suka buang sampah sembarangan, lama-lama sampah itu akan menumpuk menjadi gunung. Kakak mau nanya nih, gambar-gambar tadi itu merupakan bentuk tanda syukur kita kepada Allah nggak ya? Coba adik-adik jawab. Tentu saja tidak ya. Nah adik-adik, apa pesan firman Allah untuk minggu ini ya? Ada 4 pesan yang akan disampaikan. Kita ingat baik-baik ya. Yang pertama dulu, yuk. Yang pertama, jangan lupa istirahat. Cara Allah untuk berhenti menciptakan di hari ke-7 merupakan pelajaran bahwa kita juga butuh beristirahat. Tetapi kita terkadang lebih asik main gadget. Sampai dipanggil-panggil mama, ayo berhenti, kita asik sebentar lagi ma. Kadang kita juga asik bermain bersama teman-teman. Ketika hari mulai malam disuruh tidur, kita juga susah bergadang kita. Jadinya lupa istirahat. Padahal istirahat itu penting loh adik-adik. Kalau tidak istirahat, kita pasti akan sakit. Jadi jangan lupa istirahat ya. Pesan kedua, hari ini jangan lupa beribadah dan bersyukur kepada Tuhan. Ingat gak adik-adik titah keempat? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Berhentinya penciptaan di hari ke-7 menjadi tanda kebahagiaan Allah loh, yang telah berkarya menciptakan dunia serta isinya. Oleh karena itu, kita juga harus ingat dan menguduskan hari ke-7 atau Sabat sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah melalui ibadah. Ayo, siapa yang masih suka bolong-bolong ibadahnya? Mulai hari ini janji ya untuk terus setia beribadah kepada Tuhan. Nggak hanya itu adik-adik,
meskipun Allah berhenti mencipta, tetapi Ia selalu memelihara, menjaga, dan menolong kita semua. Jadi, kita patut untuk terus berdoa dan bersyukur atas segala sesuatu di dunia ini yang sudah diberikan Allah kepada kita. Pesan ketiga, jangan sombong. Siapa di sini yang masih suka sombong? Ayo. Adik-adik tahu tidak? Allah sebenarnya tidak menyukai orang sombong loh. Firman Allah dalam Yakobus 4 ayat 6 mengatakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Pada proses penciptaan, Allah itu membentuk kita dari debu dan tanah. Karena Allah membentuk kita dari debu dan tanah, Allah menuntut kita untuk jangan pernah sombong, tapi selalu rendah hati. Ingat ya adik-adik, kita ini hanya diciptakan dari debu. Pesan yang keempat, menjadi sahabat Allah. Adik-adik, kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah tetap istimewa bagi Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita semua adalah sahabatnya. Sebagai sahabat Kristus, kita diundang untuk melakukan sesuatu yang besar, yaitu memelihara dan menjaga seluruh ciptaan Allah. Ayo, siapa adik-adik yang sudah ikut memelihara dan menjaga seluruh alam ciptaan Allah? Apa saja sih yang sudah adik-adik lakukan? Ya, ada banyak. Dengan tidak buang sampah sembarangan, dengan menyiram tanaman, tidak buang-buang air, merawat hewan peliharaan kita, itu juga merupakan bentuk tanda syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik, masih ingat gak 4 pesan tadi dari pertama? Yuk kita ingat sama-sama. Yang pertama tadi apa? Ya betul, jangan lupa istirahat. Yang kedua, jangan lupa beribadah dan bersyukur. Yang ketiga, ayo masih ingat gak? Ya, jangan sombong. Karena kita ini adalah diciptakan dari debu dan tanah. Dan yang keempat, apa tadi? Ini masih ada gambarnya. Menjadi sahabat Allah. Betul, pinter adik-adik semua ya. Nah adik-adik, firman Tuhan di minggu ini sudah selesai. Tetapi sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari awal ibadah sampai akhir peribadatan. Semoga apa yang telah kami dengarkan dan lihat dapat kami pahami ya Tuhan, dapat kami pelihara dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bimbing kami juga untuk terus berdoa dan bersyukur atas kebaikan-Mu terhadap diri kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami landaskan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari kakak-kakak guru sekolah minggu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Berikut referensi untuk materi pengajaran minggu ini. Tetap semangat adik-adik.